Setelah resmi cerai dari Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ane tetap beraktivitas seperti biasa sebagai Bupati Purwakarta. Ia memimpin rapat, menghadiri berbagai kegiatan kedinasan, turun ke desa atau lapangan, serta melakukan aktivitas olahraga, senam, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Namun di antaranya, banyak yang penasaran setelah tidak jadi bupati, Ambu Ane akan kemana? Pergi begitu saja ke Cianjur sebagai kampung kelahirannya, atau malah ia kembali beraktivitas di dunia politik seperti sekarang ini? Namun, kalau melihat gelagat dan intensitas kegiatan yang ada singgungan dengan partai misalnya, kelihatan Ambu Ane masih berhasrat untuk aktif dalam dunia politik atau pemerintahan. Dulu, di awal perseteruan dengan Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ane terlihat intensif berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun setelah Kang Deddy Mulyadi mengorbitkan Om Zen sebagai calon Bupati Purwakarta, komunikasi itu melemah. Apa pasal? Jelas bahwa PKS memiliki irisan yang baik dengan Om Zen, sebab ketua fraksi PKS di DPR RI yaitu Kiai Haji Jazuli Juwaini merupakan ketua fraksi. Lalu Ambu Ane intensif berkomunikasi dengan salah satu ormas yang ada dalam naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Ambu dan organisasi pemuda tersebut intensif melakukan kegiatan bersama. Terakhir sejak Maret 2023, Ambu Ane terus berkomunikasi dengan Partai Golkar, dalam hal ini DPP dan DPD. Ambu diantaranya pernah menghadiri kegiatan pengajian Al-Hidayah Pusat yang dihadiri oleh Ketum Erlangga di Jakarta. Menurut sumber dari pengurus DPP Partai Golkar, Ambu Ane sengaja datang untuk melakukan komunikasi politik. Namun dalam pembahasan tersebut tidak ada bahasan mengenai kesediaan Ambu Ane untuk kembali maju sebagai calon Bupati Purwakarta. Pasca pertemuan dengan Erlangga di Jakarta, Ambu juga mendatangkan ketum Golkar tersebut di Purwakarta untuk beberapa kegiatan, di antaranya launching untuk kegiatan antisipasi inflasi dan kunjungan Erlangga ke Ponpes di Kecamatan Pleret. Terdapat sedikit insiden menarik saat kunjungan ketum Golkar tersebut ke Purwakarta, yaitu salah satu ruas jalan yang akan terlewati Menko Perekonomian tersebut disulap dalam semalam. Padahal sudah berbulan-bulan jalan tersebut rusak parah, air menggenang dan jalan berlubang-lubang. Insiden yang kedua adalah tidak hadirnya ketum dan sekretaris Golkar Purwakarta yang tak lain adalah anak sambung Ambu Ane, Ratna Mustika. Ketidakhadiran Amaula Akbar digoreng menjadi isu pembangkangan DPD Golkar Purwakarta kepada ketumnya. Tentu, munculnya isu ini dihembuskan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Maula Akbar dan Kang Deddy Mulyadi, atau ada sebagian yang menginginkan kepengurusan Golkar Purwakarta diambil alih oleh kelompok Ambu Ane, Ratna Mustika. Momen selanjutnya adalah hadirnya Ambu Ane dalam kegiatan Diklat Politik Fungsionaris Partai Golkar se-Jawa Barat. Mengenakan rompi Golkar, Ambu Ane duduk di jajaran paling depan. Bahkan, Ambu hadir dalam 2 kali diklat. Pertama diklat yang dihadiri langsung Ketum Erlangga, kedua saat diklat susulan yang hanya dihadiri petinggi Golkar Jabar. Membaca gelagat Ambu Ane yang intensif berkegiatan di partai berlambang beringin tersebut, tentu tersirat pesan bahwa Ambu Ane masih berhasrat untuk berkuasa. Namun, target kekuasaan itu apa? Ini yang belum ada kepastian. Namun sumber di internal Golkar Purwakarta dan Jabar memberikan sinyalemen bahwa Ambu Ane akan kembali mencalonkan sebagai Bupati Purwakarta untuk yang kedua kalinya. Pilihan ini tentu masuk akal, sebab Ambu Ane adalah incumbent Bupati Purwakarta yang notabene memiliki jejak pembangunan. Namun juga jangan diabaikan soal faktor sukses Ambu di masa lalu. Warga Purwakarta mengerti bahwa Kang Deddy Mulyadi menjadi faktor dominan dalam mengorbitkan istrinya tersebut. Bahkan diakui secara objektif, infrastruktur politik Kang Deddy Mulyadi lah yang digunakan dulu untuk pemenangan Ambu Ane melenggang jadi Bupati Purwakarta. Dengan adanya gugatan cerai, dipastikan Kang Deddy Mulyadi akan mengalihkan infrastruktur politiknya tersebut kepada orang lain, dan jelas kini politiknya kepada Om Zen sebagai calon Bupati Purwakarta penerus Kang Deddy Mulyadi. Kalau Ambu masih memiliki nyali dan percaya diri serta terbius oleh godaan dan tantangan politik yang selama ini menyebut Ambu sukses lantaran Kang Deddy Mulyadi, kini Ambu bisa memilih jalan kekuasaan dengan cara kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta untuk periode kedua. Namun, jika Ambu cermat mengkalkulasi dan tidak terlalu ambil resiko, maka Ambu bisa mencari jalan lain tapi masih berkiprah dalam pemerintahan. Apa itu? Yaitu bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kabar santer terdengar opsi Ambu Ane jika tidak lagi mencalonkan bupati, maka Ambu mencalonkan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Namun, kalau Ambu Ane mencalonkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, maka ia akan bersaing dengan anak sambungnya yaitu Amaula Akbar. Sebab putra Kang Deddy Mulyadi dari istri pertamanya itu santer terdengar akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Apapun langkah Ambu Ane Ratamustika memang keputusan personal dan pilihan politiknya. Ia bebas dan merdeka menentukan nasib setelah lengser dari jabatan sebagai Bupati Purwakarta. Termasuk Ambu bebas memilih umpamanya pulang kampung ke Cianjur dan menjadi warga biasa. Di antara panas dan hujan engkau berjalan, menembusi puja-puji serta caci maki. Terkadang ku ragu untuk berjalan bersamamu, tak tahu apa yang sedang engkau cari. Tapi hidup haruslah berpihak pada kebenaran yang kita pahami, yang kita yakini. Demi jiwa raga tentram di negeri sendiri, demi lahir batin damai di negeri sendiri. Hingga pelan-pelan mata dunia terbuka dan kau memanen cinta atas cinta yang kau tanam. Hingga akhirnya mata manusia menerima dan kau menuai kasih atas kasih yang kau tebar. Semoga alam selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu.
selalu